itu family kita, itu bukannya alat mati di garasi, bukan. Orang mungkin yang nggak merawat mobil karena mindsetnya begitu. Gitu guys. Ya berarti mindsetnya dirubah dulu. Kalau mindsetnya belum berubah, dia akan merasa rugi pasti untuk investasi ke proteksi mobil kan. Bapak ini kan bilang punya budaya 4-5 tahun mobil lah. Mobil dijual. Apakah Tiguan yang sudah diproteksi, dimodif ini akan dijual? Enggak, yang kali ini enggak. Makanya ini enggak. Untuk Tiguan ini exception, memang enggak, Mbak. Rencananya enggak. Enggak mau dijual nih? Iya, karena modifikasi juga ada 320 jutaan ya. Kalau dibayar mahal, yaudah sama modifnya lah. Enggak, karena saya juga punya uang enggak deh. Karena barang-barangnya dari UK ya, bagaimana? Itu barangnya banyak. Memang secinta itu sama Tiguan ini sampai akhirnya berarti PPF full body udah. PPF full body ya udah. Apa aja tuh Kak? Coba sebutin deh. Proteksinya. PPF full body udah. On top of that kasih coating juga ya. Coating. Karena kalau nggak PPF-nya jadi nggak ada resilient sama air, jadi jelek kan. Betul. Sama air. Nah ini jadi di coating juga PPF-nya. Interior di PPF juga. Ya di PPF juga. Lalu kalau proteksi udah sih itu aja kalau proteksi ya. Kaca film ada perubahan nggak? Atau ya memang kaca film aku sih yang terakhir pakai kalau dari mobilnya itu 20% di depan, 40% di samping. Tapi aku sekarang rubah jadi 20% di depan, 50% di samping. Oh, oke. Berarti PPF interior, full body, coating sama kaca film. Kalau proteksi ya, hanya itu. Ya. Oke. Sisanya modifikasi semua. Oke. Jadi kaca film dari Solar Guard ya? Dari Solar Guard. Kaca filmnya untuk mobil yang tidak akan pernah dijual ini, saudaraku ya. Jadi kalian jangan berharap ya kalau mobil 1M juga nggak akan dijual ternyata. Nggak dijual. Ya, jadi kaca filmnya pakai dari Solar Guard. Terus PPF interiornya dari Vicul ya. Iya. PPF interiornya dari Vicul ya. Jadi sekedar info aja yang nggak akan dijual juga, jadi nggak usah berharap, lihatnya di Instagram aja ya, cantiknya kayak apa mobil. Dan aku senang juga Kak karena Solar Guard-nya kan aku pakai yang flagship series, namanya LX series. Nah LX series ini aku senangnya, ini buat temen-temen yang memang suka mobilnya, ini untuk mobil-mobil terutama mobil-mobil hobi ya. Kalau mobilnya nggak mobil hobi sih, menurut aku LX series nggak paling tepat untuk mobil-mobil umum atau mobil standar. Tapi kalau untuk mobil modif itu kan penting banget kita untuk ngasih lihat interior mobil kita. Jadi akan lebih culture, akan lebih mewah kalau agak sedikit bening. Nah, LX series ini aku pilih karena juga dia kan clarity-nya yang paling shade-nya termasuk paling rendah. Betul. Dibandingkan yang lain gitu. Betul. Jadi cocoknya tipe itu untuk yang jadi LX series cocok banget nih buat teman-teman yang hobi modifikasi mobilnya. Tiguan beruntung banget dipertahankan ya. Jadi nggak akan selingkuh ke tipe lain Kak? Apa tuh? Nggak akan selingkuh ke tempat lain, maksudnya tipe-tipe lain gitu. Mobil? Iya. Kalau ada rezeki nambah aja deh, itu jangan dijual. Itu nggak dijual? Nggak, jangan dijual. Tanggal berapa sekarang? 3 November 2023. Kita lihat beberapa tahun ke depan. 10 tahun lagi juga nggak dijual kok. Beneran nggak dijual? Iya, nggak dijual. Nggak mau aku jual. Susah banget prosesnya. Ini kebanyakan nanya ya. Gak, aku penasaran soalnya modifikasi cuy. Iya, silakan Mas. Paling mahal tuh memodif di bagian apa? Paling mahal modif yang satu part gitu. Satu part harga berapa? Rem kali ya? Rem. Hampir 60 juta. Waduh. Rem kali ya. AP Racing ready kali. Sudah ya jawab. Iya. Kalau satu item ya, kan maunya satu item ya. Iya. Itu rem 60 juta? Iya, rem 60 juta. Iya. Jadi nggak kaget nih. 60 juta, bisa lah PPF itu ya. Aduh. Ditukar PPF body ya? Itu baru rem doang. Iya. Belum velg, belum suspension. Iya. Aduh. Kan itu buktinya Mbak kita benar-benar suka kan? Itu yang ngambil barang sampai keluar itu? Enggak, aku ngambil dari distributor AP Racing Indonesia. Tapi AP Racing memang produk merek UK. Tapi kan ada distributornya, aku nggak langsung masukin, aku beli sama distributornya. Emang aja. Sebegitu dari pembicaraan tadi ya sama Sam itu, sebegitu memperhatikannya soal kualitas begitu. Oh, iya. Ya kadang orang gini, oh ya yang penting visualnya, looks-nya bagus, kualitasnya biasa aja nggak apa-apa gitu. Nah, aku nggak gitu, aku sama sekali bukan orang seperti itu. Makanya kalau
Aku kan juga bikin di Instagram kan ada namanya resep Kak Sam. Resep Kak Sam itu adalah gerakan atau kampanye aku untuk mengkurasi atau memfilter produk-produk yang berkualitas yang aku juga memang pakai gitu Kak. Jadi aku quality oriented sih, nggak visual tuh nomor 2. Karena banyak juga dari part modifikasi mobil aku tuh yang nggak kelihatan. Contoh, coil over itu adalah part suspensi. 30 juta kan nggak kelihatan. Banyak kok di bawah itu yang mahal-mahal banget, itu nggak kelihatan karena itu semuanya di bawah mobil gitu. Jadi memang aku orientasinya bukan untuk mengimpress, pamer, bukan. Memang kepuasan diri sendiri dan quality over daripada visual gitu. Berarti setuju kualitas itu mempengaruhi hasilnya? Jelas dong. Jelas. Jadi makanya kalau juga, misalkan ada orang yang jual produk murah, ini kualitasnya bagus? Gini, mungkin aku lurusinnya begini. Mahal belum tentu bagus, murah juga belum tentu jelek. Karena ada yang namanya branding kan. Betul. Branding bisa membuat sebuah produk yang biasa aja dijual mahal juga bisa. Betul. Cuman aku bisa bilang bahwa kualitas dengan harga sebenarnya cukup linear ya. Semakin ada harga, harusnya semakin ada kualitas sih umumnya. Udah berapa ratus juta tadi? Rem 60. Yang ya velg kan belum, velg kan. Karpet. Oh kalau karpet pakai bihun ya, by Comfort. Karpet bihun, Comfort. Mahal juga guys. yang paling murah apa sih Kak? Apa tuh? Perawatan mobil yang paling murah. Yang paling mahal udah lah, nggak usah dibahas Cuci mobil kali ya, aku premium car wash sih satu kali di tempat. Aku nggak cuci mobil di tempat biasa. 25.000. Nggak bisa dong 25.000 mah. Usah coatingnya 25.000 mah. Nggak bisa dong. Iya, itu pakai sabun colek 25.000. Berapa cuci mobil? Di tempat tangan aku 200.000 sekali cuci. Tapi hanya sekali seminggu. Sekali seminggu, sebulan ada 4, 5 bulan. Langsung aja 52, 10 juta ya setahunnya. Tapi kan tadi kan katanya sayang. Kalau sayang kan harus konsisten dong. 200.000 ya. Iya. Itu paling murah ya. Iya, perawatan yang paling murah mingguan ya itu. Cuci mobil itu, premium car wash itu. Premium car wash. 200.000 satu minggu. Nanti kalau musim hujan akan cuci seminggu mungkin 2-3 kali. Enggak, aku tetap 1 kali. Tetap satu kali. Tapi di rumah perawatan juga nggak? Telaten. Ada orang kan gitu ya, suka mobil, dia di rumah perawatan juga tuh. Kalau untuk engine bay, ruang mesin, interior, aku rawat sendiri. Pakai brush kan? Ya, pakai brush, pakai oil purpose cleaner. Aku pakai produk Sonax kalau nggak salah ya, nanti tinggal di mix sendiri, bisa dikerjain sendiri. Tapi kalau yang berhubungan sama air aku nggak mau, karena kalau orangnya nggak, yang paling bikin jamur itu kan adalah saat pengeringan. Kalau orangnya nggak tiga, menurut aku ngeringin mobil malah buang effort, nanti malah jamuran. Karena kita lagi bersihin yang ini, yang di sini kan jadi kering, nggak bisa. Betul. Jadi aku mendingan serahin sama premium wash deh, premium car wash. Ya, saya tidak akan bertanya lagi harga ya, karena ya udahlah paling murah 200.000 teh. Tapi mungkin ada nggak statement atau pesan, maksudnya sebenarnya tujuannya adalah untuk membuka pikiran orang, apalagi anak-anak muda kan banyak sekarang udah yang punya mobil ya, yang sebenarnya kita itu nggak hanya sekedar lo punya uang, lo beli mobil, lo jalan, rusak ya udah antar lo ganti atau lo jual lagi, tapi ada menurut Sam sendiri, ada berapa part yang keskip nggak, yang orang akhirnya ternyata nggak aware, tapi itu penting. Iya. Kembali makanya yang aku lihat fenomenanya adalah begini, terutama orang yang mungkin baru pertama kali punya mobil kali Kak ya. Pasti kan berangkat dari orang yang nggak educated mengenai mobil, cara merawatnya, bahkan mungkin bawa mobilnya juga masih berantakan. Jadi ini fenomena yang umum untuk orang-orang di kalangan yang baru pertama kali punya mobil tuh sama sekali nggak mau merawat. Makanya aku juga lebih respect lihat di Instagram, lihat baik juga secara offline teman-teman yang aku nggak pernah lihat orang tuh dari mobilnya loh. Karena orang kan orang umum kan menjudge orang dari mobilnya apa. Mobilnya tipe apa? Harga dong. Ya kan? Kalau aku nggak pernah melihat orang dari situ. Ini dari mana? Mampu nggak merawat mobilnya? Jadi biarpun mobilnya harganya Avanza pun nggak ada masalah. Tapi kalau dirawat nggak ada masalah. Iya, aku lebih respect daripada orang yang sanggup beli mobil 1 miliar 2 miliar, Mustang, mobil sport car, ditanya mobil juga nggak ngerti. Perawatan apalagi nggak ngerti. Jadi lebih ke arah sana ya. Jadi perawatan itu penting banget, karena mobil is family. Mobil itu kan keluarga kita. Itu ya tagline-nya ya.
car is my family. Iya. Ya, udah kayak Fast and Furious. Stiker di mobil ini ya, mobil-mobil LCGC. Oh iya. Apa? Family. Happy Family. Happy Family. Stiker Happy Family. Happy Family. Iya, benar. Ada anak-anak sama bapaknya Mas ya. Iya. Happy Family. Oke. Ada yang ketawa di belakang itu siapa tuh? Ya udah, oke. Berarti untuk kali ini pembahasannya menurut aku cukup keren ya Kak, ibaratnya karena kita itu ngebuka atau mengedukasi ke orang yang sebenarnya aku pribadi aja mobil itu menurut aku Protex deh cukup cuci mobil yang 25.000 yang 6 kali cuci gratis satu. Aduh, kalau mobilnya di coating tapi cuci begitu kasihan coatingnya. Karena pemikirannya ngapain gua keluar uang buat coating, ya kan? Iya. Gitu. Ya mendingan cuci mobil aja 25.000 sekali cuci, 6 kali cuci gratis satu. Apalagi kalau hujan garansi ya. Nggak ada garansi. Oh, nggak ada garansi. Ada soal beberapa car wash yang kalau hujan kan kita bisa balik lagi besoknya for free. Car wash-nya yang mana nih? Itu car wash juga car wash puluhan ribu kok, nggak ratusan ribu. Oh, gua harus make sure. Enggak. Soalnya harganya beda. Kalau di yang tempat aku malah nggak ada garansi, besok ya bayar lagi lah. Oh, gitu ya. Berarti memang pentingnya proteksi untuk mobil karena mobil itu adalah bagian dari keluarga. Iya, keluarga kita. Yang nggak hanya kita pakai, tapi ya memang harus kita rawat. Iya. Walaupun nggak ada mobilnya diasuransiin nggak Kak? Kalau yang Tiguan saat ini lagi nggak aktif. Lagi nggak aktif. Tapi... karena kan aku pikir kan nggak terlalu dipakai kan banyak kan di rumah. Oke. REV yang aktif. Asuransi itu? REV aktif. Sama karena kan resiko lebih tinggi kan kita keluar kan Kak. Motor apa segala macam kan. Aku tidak akan bertanya terkait asuransi karena remnya saja 60 juta ya guys. Saya takut kecewa. Jadi ya udahlah ya. Jadi ibaratnya nggak cukup insurance mobil tapi perawatan dari kita pribadi itu juga penting. Sangat penting. Satu lagi mungkin pesan tambahannya. Apalagi kalau kita di kota besar. Salah satu waktu paling banyak tuh di mana sih? Di mobil loh. Rumah kedua kita kan di kota besar kan di mobil. Iya. Artinya gini. Kalau kita punya waktu di satu tempat tersebut atau di mobil misalnya 1/4 atau 1/5 dari waktu kita dalam satu hari, misalnya 6 jam ya, 1/4 orang-orang yang mungkin pulang perginya macet, apa nggak mau di rumah keduanya nyaman? Ya kan? Karena nggak cukup dengan adem. Nggak lah, nggak dong. Ya beda-beda orang memang. Cuman aku sayang aja kan tuh rumah keduanya. Iya karena untuk dipakai long last kan, jadi harus dirawat begitu. Keluar modal di awal gede, tapi untuk pemakaian ke depannya sebenarnya secara urutan tuh perawatan sama aja. Iya. Cuman keluarnya aja di depan. Mungkin nggak dicicil gitu ya. Betul. Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan, saudaraku. Ucup. Last question. Banyak nanya. Boleh. Seru soalnya seru. Boleh Mas, silakan. Gak bisa gue begini-begini nih. Mobil yang akan dibeli setelah Tiguan dan akan dibagusin lagi 2024. Ada target nggak mau beli mobil apa nih? 2024 ada mau beli mobil apa Kak? Kalau target, mungkin definisi target itu kan mau kira-kira yang sama kita udah nggak terlalu jauh bisa dicapai. Iya. Kalau mimpi itu harusnya sesuatu yang belum terlalu jelas. Tapi ada kita nggak mampu gapai gitu ya. Makanya aku beda nih. Kalau target aku pinginnya BMW F87 M2 2019. Berarti mau nggak mau aku harus ambil second karena udah nggak produksi. Itu BMW M Series-nya BMW. Kalau mimpi pengen mobil apa? 992 911 GT3 touringnya Porsche. Kenapa sih suka mobil Jerman? Heran ih. Kan build quality-nya bagus ya. Iya ya. Kenapa sih suka mobil Jerman ya? Gue perhatiin dari tadi. Kenapa? Gak bisa Karimun. Karimun juga bagus selama di. Iya, Karimun juga bagus asal dirawat. Tadi Kak Gloria bilang penting dirawat. Iya, penting dirawat. Karena beliau lebih respect orang yang kalau punya mobil bukan mahalnya, tapi mau mobil apapun asal dirawat, gitu kan? Ya, oke kita lihat ya 2024 apakah akan berubah jadi apa tadi, Pak? Apa tuh? Mobilnya mau kalau M2 ini sih masih panjang karena aku nggak harus jual Tiguan ya kan, ini kan harganya di atas 1 miliar. Jadi secondnya kan di atas 1 miliar. Jadi ini juga butuh waktu kayaknya ya kalau ini. Karena Tiguannya kan nggak bisa dijual, jadi kan nggak bisa tambah duit gitu. Percayalah saudaraku, definisi butuh waktunya beliau dengan saya. Kalau saya 10 tahun, kira-kira mau beli 2024 butuh waktunya. Jangan beli deh kalau 2024, mungkin 5-6 tahun lagi kali ya.
5-6 tahun lagi mau beli itu yang mobil target itu. Ya, M2 tuh. Kalau ini yang tadi dreamnya, ini nggak jelas, belum tentu tahu kapan kan. Cuman kan boleh kan, mimpi kan gratis ya? Boleh, mimpi mah nggak ada yang larang, Ya. boleh. Oke, kalau gitu tidak ada pertanyaan, tidak ada, saya anggap tidak ada ya, cukup. Oke, kalau gitu, thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Untuk kalian yang mau tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar ataupun di Instagram kita di vipro.auto.care. Kalau gitu, gue Gloria pamit, Sam Kevin pamit. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Bye-bye.